Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan bab relativitas, dengan subbab yang akan kita bahas adalah 1. Percobaan Michelson dan Morley. 2. Postulat Einstein untuk relativitas khusus. Yang ketiga, aturan penjumlahan kecepatan. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama, yaitu percobaan Michelson dan Morley. Percobaan Michelson dan Morley, semua orang beranggapan bahwa jagat raya itu dipenuhi zat yang disebut ether, dan zat ini dianggap mempengaruhi kelajuan cahaya. Bila cahaya bergerak atau merambat searah gerak ether, kelajuan cahaya itu lebih tinggi bila dibanding kelajuan cahaya yang merambat berlawanan arah dengan gerak ether. Kesimpulannya, percobaan Michelson dan Morley: 1. Hipotesa adanya ether di jagat raya itu tidak benar. 2. Kelajuan cahaya itu absolut sama ke segala arah itu ya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 itu. 2. Postulat Einstein untuk relativitas khusus. 1. Hukum-hukum fisika itu memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap ya, atau disebut kerangka acuan inersial. 2. Cahaya merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Maksudnya di sini cahaya itu bergerak kemana saja kecepatannya sama, absolut. 3. Aturan penjumlahan kecepatan. Ini digambarkan kereta api sedang bergerak melaju dengan kecepatan V. Ada orang yang namanya B bergerak di dalam kereta dan bergeraknya itu searah gerak kereta. Maka kecepatan orang ini menurut orang yang ada di bumi itu berapa kecepatannya? Secara logika dia duduk saja itu kecepatannya sama dengan kereta api, apalagi dia menambah sendiri di dalam kereta itu, yaitu VB ini. Maka menurut Newton, A adalah orang yang diam di tanah atau diam di stasiun. B adalah orang yang berjalan di dalam kereta dengan kecepatan VB terhadap kereta. Maka kecepatan B terhadap A, yaitu orang yang diam ya, VBA itu kecepatan kereta ditambah kecepatan orang itu sendiri di dalam kereta ya. V itu kecepatan kereta di terhadap stasiun, arah VB searah gerak kereta, artinya VB dan V searah. Masih menggunakan gambar kereta api, tetapi B bergerak berlawanan arah
dengan arah kecepatan dengan arah gerak kereta api. Maka kecepatan B terhadap A yang diam di stasiun itu adalah VBA adalah V kecepatan kereta dikurangi kecepatan B yang ada di dalam kereta api tadi. Ya, logis ya. Problem. Seorang bernama B naik kereta api yang kecepatannya 20 meter per sekon, ya, kecepatan kereta. Kemudian B berjalan di dalam kereta api searah gerak kereta dengan kecepatan 2 meter per sekon terhadap kereta. Berapa kecepatan B menurut A yang diam di stasiun itu? VBA adalah kecepatan kereta ditambah kecepatan B di dalam kereta, ya, yaitu 22 meter per sekon. Coba kita lihat selanjutnya. Seperti problem nomor 1, tetapi arah gerak B berlawanan dengan arah gerak kereta. Ya, besar kecepatan B tetap di 2 meter per sekon terhadap kereta api. Berapa kecepatan B menurut A yang diam di stasiun? Maka VBA itu adalah V dikurangi VB. Itu ya, hasilnya 18. Itu menurut Newton. Problem nomor 3, kereta api meluncur dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya. Tinggi sekali. Seorang penumpang berjalan di dalam kereta api dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya. Searah gerak kereta api. Berapa besar kecepatan penumpang ini menurut orang-orang di stasiun? Ya, yaitu ini kecepatan kereta tadi, ini kecepatan orang itu yang naik kereta api sambil jalan itu ya. Maka kecepatan orang itu terhadap orang-orang yang di stasiun itu adalah 1,4 C. Ini ada 1,4 C. Masih ini ditunda dulu ya, nanti akan dibahas sendiri ini. Ya. Problem 4 ya, problem 4 seperti problem nomor 3 ini ya. Tetapi arah gerak penumpang berlawanan arah dengan arah gerak kereta dan besar kecepatan penumpang 0,6 C. Bila kecepatan kereta api sebesar 0,8 C, berapa kecepatan penumpang terhadap teman-teman yang ada di stasiun? Ya, ini rumusnya tadi sama dengan ini rumusnya ya, milik problem yang depan tadi. Min 0,6 C, tinggallah 0,2 C. Belum tampak kejanggalannya, belum tampak. Dilanjut berikutnya. Sekarang menurut Einstein ya. Menurut Einstein tadi menurut Newton, berdasarkan postulat Einstein bahwa cahaya itu kecepatannya mutlak 3 kali 10⁸ meter per sekon ya, dan tidak dipengaruhi oleh kelajuan sumber cahaya atau kelajuan pengamatnya. Tetapi teori penjumlahan kecepatan menurut Newton dan pada problem nomor 3 kelajuannya itu bisa mencapai 1,4 C.
menurut aturan penjumlahan Einstein adalah VPS terhadap stasiun ini adalah V kecepatan kereta ditambah kecepatan penumpang ya dibagi 1 plus perkalian keduanya dibagi C kuadrat. Ini analisanya Einstein ya. C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. VPS sama dengan kecepatan penumpang terhadap stasiun terhadap tanah. VP adalah kecepatan penumpang ya yang searah gerak kereta api. V kecepatan kereta api terhadap stasiun. Maka VPS itu V min VP dibagi 1 min perkalian keduanya ya, V kali VP per C kuadrat. Kecepatan penumpang berlawanan arah dengan gerak kereta api. Ini yang searah, ini yang berlawanan ya. Oke, informasi 1. Aturan penjumlahan kecepatan menurut Newton dan Einstein sama untuk kecepatan kecil yang jauh dari kecepatan cahaya. 2. Sedangkan untuk benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya harus mengikuti aturannya Einstein ya. Tidak boleh menggunakan aturan Newton. Newton itu hanya untuk benda-benda yang kecepatannya kecil saja. Kita lihat berikutnya. Problem selanjutnya, problem 5. Seorang bernama B naik kereta api yang kecepatannya 20 meter per sekon. Kemudian B berjalan di dalam kereta api searah gerak kereta dengan kecepatan 2 meter per sekon terhadap kereta api. Berapa kecepatan B menurut A yang diam di stasiun? Ya, ini VBA sama dengan V kereta ditambah V orang itu ya, B dibagi 1 plus perkalian keduanya dibagi C kuadrat. Ini diisi 20 plus ini 2 per 1 plus perkalian keduanya dibagi C kuadrat ya. 22 dibagi 1 ditambah mendekati 0, 40 dibagi 9 kali 10 pangkat 16. Wah, sudah sulit dihitung ya, mendekati 0 ini ya. Berarti 1 ditambah 0 ya 1. 22 dibagi 1 tetap 22 ya, hampir 0. Tetap 22 ya, cocok ya. Miliknya Einstein ini cocok untuk besar maupun kecil. Kecil ini cocok juga. Problem 6. Kereta api meluncur dengan kecepatan 0,8 C. Seorang penumpang berjalan di dalam kereta dengan kecepatan 0,6 C searah gerak kereta. Kalau searah berarti jumlah ya. Kemudian berapa kecepatan penumpang ini menurut orang-orang yang diam di stasiun? Ya, ini VBA sama dengan kecepatan kereta ditambah kecepatan orang itu dibagi 1 plus perkalian keduanya dibagi C kuadrat. Maka diperoleh 0,8 C. Ini adalah 0,6 C dibagi 1 perkalian keduanya dibagi C kuadrat. Ini dijumlah ada 1,4 C, 1 ditambah perkalian keduanya ini bagi C kuadrat
ya, maka diperoleh di situ 1,4 C dibagi 1,48. Jadi isinya kalaupun dijumlah hasilnya tidak melebihi kecepatan cahaya 0,94 C, ya. Karena sementara ini yang tercepat adalah cahaya. Cahaya tidak boleh melebihi C, ya. Harus paling tidak C atau di bawahnya C, ya. Tuh. Oke. Informasi. Problem 1 hasilnya sama dengan problem 5. Ya. Problem 1 hasilnya sama dengan problem 5. Karena kecepatannya kecil, problem 3 harus diselesaikan menurut Einstein karena kecepatannya berukuran lebih dari kecepatan cahaya, ya. Problem 3 karena kecepatannya berukuran kecepatan cahaya, mendekati cahaya, ya. Oke, nomor 7 semakin jelas. 2 pesawat ruang angkasa A dan B masing-masing berkecepatan 0,8 C dan 0,6 C terhadap bumi. Apabila kedua pesawat bergerak berlawanan arah, maka besar kecepatan pesawat A terhadap B adalah ini bergerak berlawanan arah. Ini berlawanan arah. Kalau berlawanan maka VA berlawanan, ya, min ini menjadi min juga, ya. Lalu bawahnya mengikuti saja, ya, sehingga diperoleh hasilnya. Nah, ini hasilnya 0,94 C, ya, itu menurut Einstein. Ini pesawat yang bergerak berlawanan arah. Itu lain dengan orang yang naik kereta dan jalan berlawanan arah, itu beda, ya. Maka ini sudah di luar mesinnya, pesawatnya sendiri, ya, bergerak berlawanan arah. Lalu yang problem yang sebelumnya bergerak berlawanan arah tapi di dalam kereta, itu berbeda tandanya, ya. Kalau bergerak searah dijumlah, kalau berlawanan dikurangi. Tapi kalau ini sudah lain, pesawatnya sendiri-sendiri, ya. Jadi ini harus min, ini harus min. Kalau min ini karena berlawanan arah, ya. Problem 8. 2 pesawat ruang angkasa A dan B masing-masing kecepatannya 0,8 C dan 0,6 C terhadap bumi. Apabila kedua pesawat bergerak searah, maka besar kecepatan A terhadap B adalah sebagai berikut, ya. Ini bergerak searah tapi sendiri-sendiri pesawatnya, ya, tidak di dalam pesawat. Oke. VAB adalah VA min VB dibagi 1 min VA kali VB per C kuadrat. Ini diisi juga, masing-masing diisi, perkalian keduanya bagi C kuadrat. Ini dikurangi tinggal 0,2 C. Ini nilainya CC ini habis, tinggal 1 dikurangi 48 seperti ini. Maka hasilnya kalau bergerak searah, seperti kita kalau naik sepeda bergerak searah itu saling mengurangi, ya. Jadi seperti ini. Maka nilainya 0,38 C. Itulah bahwa kalau
menggunakan kecepatan tinggi, menggunakan teorinya Newton, maka searah itu bisa melebihi. Kalau orang berjalan di dalam kereta api dan berjalannya searah kereta itu bisa melebihi C, padahal terbesar itu C. Maka teori tentang penjumlahan yang cocok untuk kecepatan mendekati cahaya itu adalah miliknya Einstein. Nah, itu ya tentang penjumlahan kecepatan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.